kembali berjumpa dalam channel kesayangan kita, yaitu Yezia Channel. Pada episode kali ini dalam program gitu Renungan Kristen pada episode kali ini. Dan mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu menyaksikan video ini, bersama-sama siapkan hati kita, buka hati kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada episode kali ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu dukung terus pelayanan dari channel ini dengan cara itu subscribe, lalu like video ini, dan sharekan video ini kepada teman-teman, sahabat, bahkan keluarga besar Bapak Ibu, agar video ini tetap menjadi berkat bagi kita semua. Oke, saya tunggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, kita siapkan hati kita. Pada episode kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan belajar firman Tuhan pada episode kali ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada, mari sama-sama kita buka Alkitab kita, buka HP yang ada aplikasi Alkitabnya, tab ataupun iPad Bapak Ibu. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada episode kali ini. Sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita buka dalam Yakobus 1 ayat ke-26. Yakobus 1 ayat 26. Yang sudah dapat katakan Tuhan Yesus keren. Haleluya. Yakobus 1 ayat 26. Bersama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ayat 26 sekali lagi sama-sama kita baca dengan suara yang keras, suara yang lantang, dengan iman kita. Kita baca 1, 2, 3. Iya, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Puji nama Tuhan Yesus. Berbahagialah setiap kita pada episode kali ini yang bukan hanya cakap membaca firman Tuhan, tetapi juga merenungkan dan juga melakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, pada kesempatan yang terindah ini, kita akan sama-sama, saya akan sharing firman Tuhan. Saya akan membagikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu umat Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Tema khotbah saya atau tema renungan saya pada episode kali ini dengan tema apa? Jagalah ucapanmu. Boleh diulang apa Bapak Ibu? Jagalah ucapanmu. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Yakobus 1 ayat 26 ini, di mana Rasul Yakobus mengingatkan jemaat pada saat itu apa? Bahwa kita beribadah sama Tuhan akan menjadi sia-sia jika kita tidak mengekang lidah. Artinya tidak menjaga lidah kita. Jadi saya percaya pada zaman itu, pada masa itu, orang-orang Kristen memang rajin ibadah, gitu kan? Rajin ke gereja, rajin melakukan ritual keagamawiannya. Tetapi mungkin pada saat itu Yakobus sebagai rasul Tuhan melihat kenyataannya, gitu kan, di mana mereka memang sering tiap minggu datang ibadah, gitu kan. Setiap ada kegiatan ibadah mereka sering beribadah, sering rajinlah melakukan ritual-ritual keagamaan. Tetapi maaf, kadang-kadang mulutnya nggak bisa dijaga. Contoh, misal mungkin Yakobus lihat pada saat itu orang ada rajin ke gereja, gitu kan, tapi setelah pulang gereja dalam kehidupan berdagang, bertani, tapi apa, dia masih suka ngegosip. Ada yang masih suka fitnah, ada yang suka apa, bohong, dusta. Nah, ini yang saya mau bilang Pak, bahwa Yakobus bilang dalam Yakobus 1 ayat 26 tadi yang kita baca, bahwa sia-sialah ibadah kita kalau kita nggak bisa jaga bibir kita. Sia-sialah ibadah kita kalau kita nggak bisa jaga perkataan kita. Pada episode kali ini kita akan sama-sama belajar. Saya akan sharingkan ada beberapa poin kenapa sih Alkitab selalu berbicara mengekang lidah.
kenapa Alkitab selalu ngajak kita untuk menjaga perkataan kita. Penasaran kan Bapak Ibu? Siap diberkati Tuhan pada episode kali ini? Yang siap katakan, saya siap diberkati Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, jangan berlama-lama Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana dan kenapa kita harus menjaga perkataan kita. Yang pertama, Bapak Ibu bisa buka dalam Mazmur 139 ayat keempat. Mazmur 139 ayat keempat. Mazmur 139 ayat keempat. Mazmur 139 ayat keempat. Sama-sama yang sudah dapat katakan, Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Kita baca Mazmur 139 ayat 4. 1, 2, 3, ya. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Sekali lagi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Oke, puji nama Tuhan Yesus. Jadi yang pertama saya mau bilang, saya ingin menjelaskan kenapa sih Alkitab, kenapa firman Tuhan selalu mengajarkan kita selalu untuk menekankan kita menjaga perkataan kita. Yang pertama saya dapatkan dari Mazmur 139 ayat 4. Apa? Yaitu perkataan kita menentukan kehendak dan perkenanan Tuhan atas kehidupan kita. Boleh diulang Bapak Ibu? Perkataan kita menentukan kehendak dan perkenanan Tuhan atas kehidupan kita. Mazmur 139 ayat 4 yang barusan kita baca dijelaskan bahwa Tuhan mengetahui setiap lidah kita. Sebelum kita mengeluarkan perkataan, sebelum kita mengeluarkan ucapan kita, Tuhan sudah mengetahuinya. Apalagi setelah kita mengeluarkan ucapan kita, Tuhan pasti sudah tahu. Kenapa? Karena di Alkitab di ayat lain bilang apa? Bahwa apa yang keluar dari perkataan kita, apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati. Nah, jadi saya mau bilang Pak Bu, bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita. Tuhan tahu apa yang menjadi perkataan kita. Dan saya mau bilang ini, bahwa yang pertama kenapa kita harus menjaga perkataan kita, karena Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang menjadi kehidupan kita. Dan kalau Tuhan tahu, Tuhan mengerti, itu menentukan perkenanan Tuhan atau kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Jadi saya mau bilang Pak, baik buruk kita gitu kan, sukacita kita, positif atau negatif dari kehidupan kita, saya mau bilang Pak, bahwa semuanya itu menentukan kehendak Tuhan, perkenanan Tuhan atas kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Bilang bahwa apa? Tuhan sangat suka dengan orang-orang yang mengeluarkan kata-kata positif. Tuhan sangat suka dengan orang-orang yang mengeluarkan kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Makanya saya bilang Pak, yang saya renungkan pertama bahwa Tuhan suka atau Tuhan berkenan kepada kita atau tidak tergantung dari perkataan kita. Mungkin ada yang bilang gini, Pak Pendeta, apa hubungannya Pak Pendeta ucapan saya dengan perkenanan Tuhan? Saya mau bilang bahwa perkenanan Tuhan akan terjadi atas orang-orang yang suka berkata-kata dengan baik. Tetapi orang yang gak baik perkataannya, saya mau bilang maaf, Tuhan gak berkenan. Amin. Tuhan suka dengan orang yang suci, yang kudus. Kudus, suci dalam hal apa? Yang pertama saya mau bilang dalam hal berpikir, pasti betul. Yang kedua, dalam apa? Berkata-kata. Dan yang ketiga, dalam tindakan. Saya mau bilang Tuhan senang dengan orang-orang yang suci hati, suci perkataannya, suci pikirannya. Amin. Iya. Hari-hari ini saya banyak lihat orang-orang Kristen, orang-orang percaya, KTP-nya sih Kristen, betul. Tetapi apa? Kadangkala suka mengeluarkan kata-kata yang gak baik, kata-kata yang gak sesuai firman Tuhan. Makanya saya bilang Pak, saya gak heran kalau misalnya ya
ada orang Kristen yang sepanjang hari gitu kan, sepanjang dari hari ke hari ketemu gitu, selalu ngomongannya omongan jorok lah, mengumpat lah gitu, bego lu, tolol lu gitu, misal contoh ya, contoh. Saya percaya pasti hidupnya nggak akan diberkati Tuhan. Kalau ada orang seperti itu hidupnya dari hari ke hari, ngomongin mengumpat, ada orang ngomong Tuhan berkatin dia, saya mau bilang, Pak, pertanyakan Tuhan yang mana? Kenapa? Karena bagi saya sederhana. Tuhan yang kudus gak mungkin demen atau senang dengan hal negatif. Sekali lagi ya, kalau Tuhan kita kudus, gak mungkin senang dengan hal negatif atau yang kotor. Kalau Tuhan kudus, Tuhan gak mungkin berkatin orang kalau mulutnya aja masih dusta, perkataannya masih suka menjelekkan orang. Betul? Iya. Tapi saya percaya, saya yakin, saya selalu lihat ketika orang berkata-kata yang positif, yang baik, oh, saya mau bilang, Pak, Tuhan senang, Tuhan berkati. Amin. Makanya saya mau bilang, ketika orang berkata positif firman Tuhan, dia akan apa? Lihat perkenanan Tuhan, dia lihat akan kemurahan hati Tuhan. Amin. Makanya saya bilang, ayo Pak Bu, yang pertama jaga perkataan kita, karena perkataan kita menentukan apa? Kehendak dan perkenanan Tuhan atas kehidupan kita. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan berkehendak atas kehidupan kita, saya percaya Tuhan pasti berkati kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi yang pertama Bapak Ibu, Tuhan mau, Tuhan suka dengan orang-orang yang berkata-kata yang baik. Artinya perkataan kita, ucapan kita, bibir kita menentukan perkenanan dan kehendak Tuhan. Ya, haleluya. Yang kedua, oke, kita belajar ya, Mazmur 34 ayat 13 sampai dengan 14. Yang sudah dapat katakan Tuhan Yesus baik. Mazmur 34 ayat 13 sampai dengan 14. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ya, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Ayat 14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Haleluya. Jadi dari Mazmur 34 ayat 13 sampai dengan 14 ini saya dapatkan yang kedua, kenapa kita harus jaga perkataan kita? Kenapa kita harus jaga ucapan kita? Yang kedua, karena saya mau bilang perkataan kita menentukan umur kita. Boleh diulang Bapak Ibu? Perkataan kita menentukan umur kita. Dalam ayat 13, Bapak Ibu bisa garis bawahi ayat 13, kata menyukai. Nah, garis bawahi. Saya belajar Pak, saya searching, saya cari tahu kata menyukai apa. Kalau Bapak Ibu baca di Mazmur tadi kayaknya agak-agak kurang nyambung gitu kan ya. Agak-agak kalau secara bahasa Indonesia gitu. Ayat 13, mari ayat 13, siapakah orang yang menyukai hidup? Kan aneh itu bahasanya, tata bahasanya agak kurang tepat gitu. Menyukai hidup kayak apa ya gitu kan. Tapi saya pelajari ternyata ini ada yang keren nih. Menyukai, saya dapatkan dalam bahasa Ibrani, kata menyukai itu digunakan kata kaufates, kurang lebih seperti itu. Kaufates itu apa sih Pak Pendeta? Saya pengen tahu Pak Pendeta. Kaufates itu artinya rela atau ingin. Jadi kalau bahasanya gini di ayat 13, siapa yang menginginkan hidup, siapa yang rela hidup, siapa yang rela umur panjang. Nah, umur itu hidup itu berbicara tentang kesehatan. Makanya di paragraf pertama itu hidup itu berbicara tentang kesehatan. Lalu di paragraf selanjutnya apa Bapak Ibu di Alkitab bilang Mazmur apa? Umur panjang, umur. Jadi saya mau bilang Pak, yang kedua, perkataan kita, lidah kita ini menentukan umur dan kesehatan kita. Amin. Iya. Alkitab sudah bilang bahwa perkataan kita menentukan umur kita. Perkataan kita menentukan kesehatan kita. Loh, Pak Pendeta, kok
Kok apa hubungannya umur dengan kesehatan, Pak? Umur, kesehatan, dan perkataan kita nggak ada hubungannya, Pak. Ya kalau kesehatan tinggal datang ke dokter, tinggal periksa, makan obat, selesai, Pak, sembuh. Ternyata Bapak Ibu, kalau saya mau bilang kesehatan bukan hanya berbicara tentang kita makan obat, kita datang ke dokter, tetapi kesehatan umur juga berbicara tentang perkataan kita yang baik atau tidak. Alkitab yang bilang, bukan saya. Alkitab ini iya dan amin. Setuju Bapak Ibu? Kalau Alkitab ini iya dan amin, saudara dan saya harus taat. Jadi begini, saya mau bilang, banyak orang Kristen hari-hari ini, belakangan ini, hidupnya nggak sehat, hidupnya umurnya nggak panjang. Kenapa? Karena selalu mengungkapkan kata-kata yang nggak baik, selalu mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai firman Tuhan. Saya kasih contoh, misal lagi ada masalah nih, si Bejo gitu kan ya. Ucok udah, Ucok pensiun dulu. Sekarang kita ganti Bejo gitu kan. Bejo punya masalah. Misal masalah ekonomi kan. Masalah ekonomi. Ketika masalah ekonomi mengguncang hidupnya, dia terguncang. Apalagi zaman pandemi begini, dia terguncang. Saya mau bilang, pasti Bejo akan bersungut-sungut. Contohnya, matilah gua. Ya, gua nggak bisa kerja lagi. Habis deh hidup. Mati gua. Hancur deh gua, hancur deh gue. Amin. Betul gak? Ada kayak gitu. Akhirnya apa? Beneran Bejo mati. Saya mau bilang, Pak, kesehatan kita, umur panjang kita, salah satu indikatornya juga dipengaruhi oleh ucapan kita. Makanya Bapak Ibu, ucapan kita adalah doa kita. Kalau ucapanmu benar, ucapanmu positif, ucapanmu sesuai firman Tuhan, saya mau bilang, pasti Tuhan akan apa? Dengarkan doamu. Amin. Ucapanmu kalau benar, ucapanmu kalau positif, itu jadi doa. Makanya saya bilang, ayo Pak Bu, jemaat Tuhan dimanapun berada, keluarkanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, kata-kata firman Tuhan. Aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Amin. Aku tidak akan sakit penyakit, tidak akan tertular virus corona. Jangan saudara dan saya keluar dari mulutnya, ya udahlah, nanti gue kena virus corona aja deh, nggak apa-apa. Ya jangan. Nah beneran kena lu yang rugi, betul nggak? Betul kan? Tapi apa, mulai perkatakan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati, aku umur panjang. Gitu. Saya Pak, kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada beberapa anak-anak Tuhan, jemaat datang, saya layani, minta didoakan. Saya doakan sebagai hamba Tuhan. Tapi saya bilang, saya selalu ngomong di selesai sebelum kita berpisah satu dengan yang lain gitu sama anak Tuhan itu, jemaat Tuhan, saya selalu bilang, Bu, Pak, saya alat Tuhan, saya cuma alat yang menyembuhkan Tuhan. Tetapi saya mau bilang, Bapak Ibu selalu bisa dan harus perkatakan yang baik. Perkatakanlah firman Tuhan. Saya doain Bapak Ibu pulang nanti selesai atau setiap hari, katakan, aku sembuh, aku sehat, aku kuat, aku umur panjang, aku diberkati Tuhan. Benar gak? Setiap hari, mau divonis dokter, mau di ronsen, aku percaya hasilnya tidak akan ada penyakit. Terus mungkin dokter akan apa? Masih Bu hasilnya. Tetapi Bapak Ibu harus apa? Saya selalu ngomong sama jemaat, aku kuat, aku sehat, aku panjang umur, terus sampai engkau melihat mujizat Tuhan. Jangan Bapak Ibu, saya selalu bilang, jangan Bapak Ibu berkata yang negatif. Ada dulu jemaat Tuhan terserang virus corona Pak Bu. Dia telepon saya, Pak Pendeta tolongin Pak, saya dinyatakan positif. Waktu itu dia bilang udah swab, udah PCR kalau nggak salah ya, udah hampir 4 kali.
5 kali Pak Pendeta, untuk hasilnya positif terus Pak Pendeta. Saya nggak tahu gimana, sampai nangis. Saya doakan Pak, doakan via telepon. Ya setelah doakan saya bilang gini, you mesti ucapkan setiap hari, aku kuat, aku sehat, aku diberkati, gitu kan. Setelah itu minggu depannya dia masih bilang, Pak dukung doa terus ya Pak, saya masih positif. Oh gak apa-apa, saya tertantang sebagai hamba Tuhan, saya tertantang. Ayo kita lebih maju lagi, berdoa, bilang aku sehat, aku kuat, diberkati, amin, gitu kan. Udah, Bapak Ibu tahu nggak, selang 2 minggu kurang lebih, saya tanya, gimana kamu? Puji Tuhan Pak Pendeta, saya sudah negatif, berikan tepuk tangannya. Jadi saya mau bilang Pak Bu, perkataan ini menentukan kesehatan kita, menentukan umur panjang kita. Amin. Kalau kita sehat, saya percaya umur kita juga panjang. Yang setuju katakan amin. Jadi yang kedua apa Bapak Ibu? Perkataan kita menentukan umur dan kesehatan kita. Halo, coba kanan kirimu katakan, ayo katakan yang baik. Karena perkataan yang baik menentukan kesehatan. Haleluya. Oke, yang ketiga, Bapak Ibu buka di Amsal 10 ayat 31. Amsal 10 ayat 31. Lalu nanti Bapak Ibu Amsal 21 ayat 23. Amsal 10 ayat 31 kita baca dulu. 1, 2, 3. Ya, mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Amsal 21 ayat 23. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Oke, jadi poin yang ketiga yang saya dapatkan, bahwa kenapa kita harus jaga perkataan kita. Saya renungkan gini, karena perkataan kita menentukan jalan keluar dan solusi atas masalah kita. Boleh diulang Bapak Ibu? Perkataan kita menentukan jalan keluar dan solusi atas masalah kita. Amin. Di Amsal 10 ayat 31 dikatakan gini, bahwa mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Kalau Bapak Ibu perhatikan di video kemarin yang takut akan dua, di part 1 saya bilang ini, bahwa hikmat itu adalah sesuatu kemampuan seseorang untuk mengatasi masalah, gitu kan. Kemampuan seseorang untuk mengatasi satu problema, satu situasi dalam kehidupannya. Dan Alkitab Amsal 10 ayat 31 dikatakan bahwa mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Artinya gini, kalau perkataan kita baik, perkataan kita benar di hadapan Tuhan, perkataan kita dijaga, saya mau bilang mengeluarkan hikmat. Artinya gini, perkataan kita pun bisa jadi solusi atas masalah kita. Perkataan kita pun bisa jadi jalan keluar atas problema kita. Betul nggak? Betul. Amin. Iya. Kenapa? Karena perkataan kita, kalau mulut kita baik, perkataan kita baik, perkataan yang membangun, saya percaya orang akan senang, orang akan demen gitu loh dengan perkataan kita. Makanya Bapak Ibu jangan heran, misalnya ada temanmu, ada sahabatmu gitu, saudaramu mungkin, Bapak Ibu ngelihat ini, ada yang ngomong gini, ih aku kalau sama dia gitu kan, perkataannya membangun deh buat aku, ih aku seneng deh gitu. Nah saya percaya Bapak Ibu, itu orang itu pasti menjaga perkataannya. Dan ketika orang itu membangun perkataannya yang baik, maka saya percaya ketika dia ada masalah, Tuhan bisa berperkara. Tuhan gerakan hati temannya atau lawan bicaranya untuk menolong dia, atau bisa memberikan jalan keluar dan solusi atas hidupannya. Amin. Iya. Makanya saya bilang Pak, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan harus jaga perkataan kita. Jangan dusta, jangan nipu, jangan perkataan negatif, jangan perkataan yang menjatuhkan orang. Kenapa?
Karena perkataan semua itu nggak akan memberikan solusi atas kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu berkata, apa pendeta, kan itu kan nggak ngaruh buat saya. Memang hari ini mungkin nggak bisa, nggak ngaruh. Tapi ke depannya mungkin siapa tahu ketika kita dalam lembah kekelaman gitu kan, Tuhan izinkan kita di bawah. Ketika orang tahu bahwa kita selalu berkata yang baik, saya percaya orang pasti akan tolong kita. Nah, dari perkataan itu kan menjadi solusi, betul nggak? Menjadi jalan keluar bagi kita. Makanya saya bilang, Pak Bu, kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, jaga perkataan kita, jaga omongan kita. Karena perkataan kita dan omongan kita bisa menjadi solusi kita atas masalah yang akan datang. Amin. Iya. Makanya ada orang ketika ada, makanya tadi dibilang Amsal 21 ayat 23, perkataan itu menahan kita dalam kesukaran, memelihara kita. Artinya gini Pak, memelihara. Jadi ketika kita dalam, yang tadi saya bilang, kesukaran, ketika kita dalam kondisi di bawah, kan kita nggak selalu di atas, betul nggak? Betul. Tuhan kadang izinkan kita untuk jadi pembelajaran kita di bawah. Nah, tapi kita ketika kita berkata yang baik, selalu baik sama orang, perkatakan positif, saya percaya ketika di bawah itu memelihara kita, ada Tuhan berkati. Betul nggak? Saya dulu selalu ditekankan oleh senior-senior saya, kesaksian Pak, ditekankan oleh senior-senior saya untuk jaga perkataan, jaga hidup, ya, bangun hubungan yang baik sama orang. Nah, satu kali ketika saya dalam keadaan lembah, ketika dalam keadaan yang tidak bagus, tidak enak, saya dalam keadaan bergoncang, saya mau bilang Pak, karena saya belajar untuk berkata yang baik, selalu membangun. Ketika saya dalam keadaan bergoncang, akhirnya apa? Teman-teman saya membantu saya, teman-teman saya akhirnya apa? Ingat sama saya. Tuhan gerakkan untuk membantu saya. Amin. Iya. Tapi ada juga teman saya lihat, maaf, ketika hidupnya dalam pergaulannya, ngomongnya suka yang jelek-jelekin, gak pernah membangun orang, gak pernah menguatkan orang. Ketika dia dalam kelam, ketika dia dalam keadaan susah, saya lihat Bapak Ibu dengan mata saya, gak ada pertolongan sama sekali. Sampai saya datang sama teman saya, lu bantu dia. Teman saya ngomong gini, ngapain dibantuin? Orang dia aja waktu di atas saya jahat sama gua, mulutnya itu lo gak bangun. Nah, itu loh, gitu kan. Jadi ini benar Pak, ini kenyataan yang sering kita alami. Kita memang kadang-kadang menganggap remeh perkataan kita, tapi saya mau bilang perkataan kita menentukan jalan keluar dan solusi dalam masalah hidupan kita. Amin. Mungkin masalahnya nggak hari ini, mungkin pergumulannya nggak hari ini, tapi mungkin masalah dan pergumulannya akan datang. Tetapi saya mau bilang sebagai hamba Tuhan, jaga perkataan kita mulai detik ini, sebab perkataan kita menentukan solusi dan masalah, jalan keluar atas masalah kita. Amin. Yang setuju katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Oke, yang terakhir, yang keempat, buka dalam Amsal 10 ayat 21. Amsal 10 ayat 21. Dan Bapak Ibu buka juga di Filipi 2 ayat 11. Oke, sama-sama kita baca Amsal 10 ayat 21. 1, 2, 3, iya. Bibir orang benar mengembangkan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Filipi 2 ayat 11. Filipi 2 ayat 11. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Sama-sama. 1, 2, 3, iya. Dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oke, jadi yang keempat dari 2 ayat ini Bapak Ibu saya pelajari, saya renungkan. Kenapa kita harus sebagai anak Tuhan menjaga perkataan kita? Kenapa kita anak Tuhan harus jaga lidah kita? Yang keempat yang saya pelajari, karena perkataan kita menentukan, menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi apa? Perkataan kita menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu,
kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, saya mau bilang, perkataan kita ini menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Kita ini menentukan, menggambarkan bagaimana hubungan kita sama Tuhan. Amin. Iya, karena saudara dan saya, kata firman Tuhan, orang dilihat dari buahnya. Betul nggak? Mungkin Bapak Ibu banyak orang Kristen datang ke gereja. Kalau di gereja semua so rohani kayak malaikat gitu kan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, sampai sujud-sujud. Tapi Bapak Ibu, itu semua bisa dikamuflase. Bapak Ibu keluar dari gereja, lihat, betul nggak? Lihat dari buahnya. Dan saya mau bilang, ketika kita punya hubungan sama Tuhan, ketika kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, maka lidah kita, bibir kita pun akan baik. Amin. Iya. Perkatakan kata-kata yang baik. Pasti, gak mungkin saudara dan saya ngakunya anak Tuhan, tapi kata-katanya buruk, kata-katanya negatif, bohong itu. Kalau saudara dan saya anak Tuhan, saya jamin pasti perkataanmu baik. Amin. Iya. Tetapi ketika engkau belum jadi anak Tuhan, pasti perkataanmu kata-kata yang buruk, kata-kata jorok, kata-kata mengumpat. Betul nggak? Iya. Saya banyak lihat gini Pak, banyak hari-hari ini saya sedih. Kenapa orang Kristen di gereja sih keren, ngakunya anak Tuhan, yes, tapi perkataannya nggak menunjukkan perkataan Kristus. Saya mau bilang itu belum anak Tuhan. Kalau saudara dan saya punya hubungan sama Tuhan pribadi lepas pribadi, sering menyembah Tuhan, saya mau bilang kata-katamu pasti kata-kata yang baik. Amin. Iya. Saya jujur Pak, pengalaman pribadi, waktu saya nggak selalu menyembah Tuhan setiap waktu, every time. Saya di sekolah waktu SMA, waduh, kata-katanya kasar, semua kebun binatang keluar. Betul. Kelas 1 SMA, waduh, saya demen tuh keluar kata begitu. Tetapi ketika saya masuk kelas 2 SMA, saya mulai berdoa, saya mulai kenal Kristus, saya mulai mengalami Kristus. Perjalanan kehidupan saya berubah tuh. Kata-katanya nggak baik, kata-katanya mulai baik, mulai dikurangin. Ketika dikurangin, dikikis. Nah, akhirnya saya sampai sekarang saya belajar untuk kayak ini. Amin. Iya. Ketika emosi, saya jaga, Tuhan jangan ini. Tapi saya mau bilang Pak, ketika saya ketemu teman, satu kali saya ketemu teman yang SMA, teman SMA gitu kan, ada yang Kristen juga, anak Tuhan, orang Kristen. Ketika kita ngomong keluar gini, tit gitu kan, saya dulu seneng ngomong begitu. Tetapi ketika saya sudah berubah, ketika saya punya hubungan baik dengan Tuhan, jaga hubungan baik dengan, akhirnya apa? Saya nggak suka dengan begitu. Saya langsung, aduh, kok gue gak enak ya? Langsung saya diem, udah nggak mau ngomong. Kenapa? Saya mau bilang Pak, perkataan kita menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu dan saya bisa bercermin, bisa introspeksi. Kalau engkau dan aku masih suka kata-kata yang buruk, saya mau bertanya, tanyakan dalam dirimu, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Saya cuma percaya gini, kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, selalu nyembah sama Tuhan, pasti keluarkan perkataan yang baik. Tapi kalau kita nggak pernah nyembah sama Tuhan, kalaupun nyembah asal-asalan, nggak tulus hati sama Tuhan, nggak kasih Tuhan, nggak takut sama Tuhan, saya percaya sekalipun KTP Kristen, pasti engkau mengeluarkan perkataan yang amin. Jadi hari ini kita belajar Bapak Ibu 4 hal apa? Yang pertama, perkataan kita menentukan perkenanan Tuhan atas kehidupan kita. Lalu yang kedua, perkataan kita menentukan umur panjang dan kesehatan kita. Yang ketiga, perkataan kita menentukan jalan dan keluar dan solusi atas masalah dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, perkataan kita, perkataan Anda dan saya, Bapak, Ibu dan saya, menentukan hubunganmu
baik atau enggak sama Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu, Alkitab bilang gini, jagalah perkataan kita, sebab perkataan kita itu menentukan segalanya dalam hidup kita. Ada dua hal yang Bapak Ibu harus tahu. Hasilnya apa? Kutuk dan berkat. Bapak Ibu, kalau mau engkau diberkati, ayo keluarkan perkataan yang baik, yang membangun, yang positif sesuai firman Tuhan. Tapi kalau engkau mau hidupmu dikutuk, dalam ketidakenakan, saya mau bilang, perkatakanlah hal yang buruk, perkatakan hal yang negatif atas hidupmu. Amin. Doa saya Bapak Ibu, agar Bapak Ibu tetap menjaga perkataan kita, agar kita, biarlah setiap kata kalimat dari bibir kita, lidah kita, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ahmad Tuhan Yesus, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita telah belajar firman Tuhan, kita telah merenungkan firman Tuhan, dan sama-sama kita akan berdoa syafaat dan doa penutup pada episode kali ini. Oke Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang punya kelemahan tubuh, punya masalah, boleh taruh tangan kanannya di dada. Bersama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada, angkat tangan kirimu di hadapan Tuhan. Kita sepakat sehati bahwa percaya mujizat Tuhan pasti dinyatakan. Amin. Oke, kita satukan hati kita, datang sama Tuhan, rendahkan hati kita, bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa, kami ucap syukur pada episode kali ini kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah mendengarkan isi hati-Mu. Biar setiap firman Tuhan yang telah ditaburkan, tertanam, berakar, bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, ajar kami untuk terus menjaga perkataan kami, ajar kami untuk terus hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada episode kali ini kami berdoa buat umat-umat-Mu, jemaat-Mu yang menaruh tangan kanannya di dada Tuhan, yang mengalami masalah, mengalami pergumulan. Hamba tidak tahu apa yang mereka alami, tapi hamba percaya Engkau Tuhan Immanuel, Engkau Tuhan Jehovah Jireh Rafa, ya Allah penyembuh, Allah pembebas bagi setiap, Allah penyedia berkat bagi setiap kami. Maka kami doa buat setiap tangan-tangan yang taruh di kanan di dada Tuhan, aku berdoa angkat setiap masalah mereka, angkat setiap pergumulan mereka, gantikan hidup mereka dengan sukacita, damai sejahtera mengalir atas hidupan mereka Tuhan. Bebaskan mereka, bahkan aku doa berikan jalan keluar, jalan kemenangan yang Kau berikan bagi setiap umat-Mu. Bahkan hamba berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu yang menaruh tangan kanannya di dada, yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami pergumulan, penderitaan, kelemahan tubuh. Angkat setiap sakit penyakit mereka, gantikan dengan tubuh kesehatan yang baru. Bahkan kasih dari surga mengalir oleh bilu-bilu-Mu. Segala penyakit mereka telah diangkat, disembuhkan. Gantikan dengan organ-organ tubuh yang baru. Mujizat, kesembuhan, kemenangan terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa syafaat buat bangsa negara yang kami kasih, bangsa Indonesia. Tuhan berkati pemerintah dari atas sampai terbawah. Tuhan berkati presiden sampai ketua RT RW. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, roh kebijaksanaan, agar mereka bisa memimpin bangsa ini sesuai dengan hati-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bahkan aku doa agar shalom Allah, damai sejahtera Allah mengalir atas bangsa ini. Kami tolak segala perpecahan, kami tolak segala pertikaian atas bangsa ini. Bahkan kami tolak segala roh-roh pemecah belah bangsa ini, roh teroris apapun bentuknya, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Maka kami berdoa buat umat-umat Tuhan ataupun orang-orang yang ada di bangsa ini sedang mengalami sakit penyakit, terutama terjangkit virus corona. Tuhan, aku doa dalam nama Yesus, oleh bilur-Mu, oleh darah-Mu, mereka ditahirkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat setiap tenaga medis, buat setiap tenaga-tenaga yang telah bekerja dalam medis Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, tenaga, hikmat dari surga, agar mereka bisa itu melayani itu pasien-pasien itu terjangkit virus corona. Bahkan kami doa yaitu setiap para peneliti agar bisa menemukan vaksin, obat antivirus corona, agar bisa terdistribusikan mulai dari bulan Desember ini sampai ke depan Tuhan, agar setiap orang bisa disembuhkan, dibebaskan dari virus ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah setiap doa dan kerinduan kami. Sekali kami berdoa, kami serahkan. Siapa saja yang menyaksikan video ini, yang menaruh tangan kanannya di dada, mengalami
kami serahkan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sayangi, Tuhan sembuhkan, Tuhan bebaskan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan urapan-Mu, belas kasihan-Mu kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Dengan setiap doa dan kerinduan kami meteraikan doa ini hanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita telah berdoa bersama-sama. Kita telah berdoa syafaat, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saya cuma berpesan sebagai hamba Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, serahkan hidup kita sama Tuhan. Percaya Tuhan pasti tolong kita, sebab Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang mengasihi setiap kita. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa dalam episode-episode selanjutnya, di video-video selanjutnya dalam channel kesayangan kita ini, yang terus akan memberkati Bapak Ibu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.